14 atau 15 Sya'ban tahun 1440 Hijriah, dalam rangka menyambut dan mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan. Pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang sangat penting berkaitan dengan Ramadan, yang mana bulan Ramadan Allah jadikan dan Allah khususkan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Dan pada bulan inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam diajari oleh Jibril berkaitan dengan Al-Quran. Dan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha di Sahih Bukhari, di tahun terakhir sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril mengajari murajaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 kali dalam bulan Ramadan. Pada tahun-tahun sebelumnya hanya sekali. Mereka berdua bermudarasa Al-Quran. Jibril mengajari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah kalamullah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan suara dan huruf yang didengarkan oleh malaikat Jibril, kemudian oleh Jibril alaihissalam diturunkan kepada rasul-rasul yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam membaca Al-Quran ini, idealnya seorang harus membacanya sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacanya. Karena Nabi kita membacanya mengikuti Jibril, dan Jibril alaihissalam mengambilnya langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam surah Al-Qiyamah, Allah berfirman, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Apabila kami membacanya, yaitu bacaan Jibril, apabila Jibril telah membacakan kepadamu wahai Muhammad, fattabi' Qur'anah, maka ikuti qira'atahu, cara bacanya Jibril. Di sini menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'an ini disandarkan kepada at-talaqqi, kepada talqin seorang guru kepada muridnya, sebagaimana Jibril mentalqin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis atau ayat ini yang terdapat di dalam surah Al-Qiyamah, datang penafsirannya dalam Sahih Bukhari dalam kitab Bad'il Wahyi, yaitu Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun kepadanya wahyu ini sangat berat, sehingga beliau yasta'jilu bil qiraah, beliau membacanya tergesa-gesa. Bacaan tergesa-gesa ini segera ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Wahai Muhammad, jangan engkau terburu-buru menggerakkan lisanmu untuk bersegera membaca Al-Quran ini. Jangan. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Karena kami sudah menjamin untuk mengumpulkan Al-Quran di dalam hatimu, dan kami yang akan membacakannya. Fa idza qara'nahu, maka apabila Jibril telah membacanya, fattabi' Qur'ana, maka ikuti cara bacanya Jibril. Kata Ibnu Abbas di akhir hadis, fa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qara'a Jibril sakat, fa idza intaha qara'a kama qara'ahu Jibril alaihi salam. Kata Ibnu Abbas, tatkala ayat ini sudah diturunkan, setiap kali Jibril datang kemudian membacakan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diam dan menyimak bacaan Jibril. Nanti setelah Jibril selesai membaca, barulah Nabi kita mengulangi bacaannya sebagaimana bacaan Jibril alaihi salam. Di sini menunjukkan
bahwasanya membaca Al-Quran ini bukan dengan kaidah masing-masing, tapi harus kembali kepada seorang guru, yang mana guru ini mengambil dari guru yang di atasnya sampai bersambung kepada para ulama atba'ut tabi'in, kemudian di atas mereka tabi'in, kemudian dari sahabat ada beberapa yang ahli qiraah seperti Abu Musa al-Ash'ari yang diriwayatkan banyak dari Uthman ibn Affan, juga ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib dan riwayat-riwayat yang lainnya dalam ilmu qiraah, bahkan diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian dari sahabat ini mereka mengambilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka ketika membaca Al-Quran benar-benar mengikuti bahkan gerakan bibir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahkan ketika salat zuhur Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerakkan bibirnya membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Mereka mengetahui itu dari gerakan bibir beliau. Kemudian sebagaimana kita sebutkan tadi, Jibril mengambilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambilnya dari Jibril, dan Jibril mengambilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan ilmul isnad, sanad di dalam Al-Qur'an. Baik. Pada hari ini kita akan membahas kaidah ilmu tajwid yang digunakan ilmu ini untuk membaca Al-Quran. Kita akan bahas dari sisi ilmiah. Kita tidak akan sanggup untuk memperbanyak praktek, walaupun akan ada, tapi sekadarnya saja. Kita hanya akan lebih banyak pada teori. Teori inilah yang akan membantu kita untuk tidak melenceng dari kaidah sanad pengambilan qiraat tadi, untuk tidak melenceng dari sanad pengambilan qiraah. Baik. Dalam mempelajari tajwid, kita harus mampu mengklasifikasikan bab-bab yang ada di dalam ilmu tajwid ini. Karena di dalam ilmu tajwid sendiri ada bab-bab yang menjadi prioritas yang wajib untuk diketahui bagi setiap muslim. Wajib karena dia setiap kali salat harus membaca Al-Fatihah yang merupakan rukun salat 17 kali sehari semalam. Dia membacanya. Dan ada bab-bab yang hanya penyempurna saja, sehingga kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk menghabiskan umur di dalam mempelajari secara mendetail, mempelajari bahkan perkara-perkara yang tidak terlalu penting, hanya berupa mukammilat saja, yang penyempurna ilmu tajwid saja. Maka di sini hari ini insyaallah taala kita akan mencoba membahas bab-bab ini. Akan banyak manfaat yang kita dapatkan dengan mengetahui bab-bab yang ada dalam ilmu tajwid. Baik. Sebenarnya ada presentasi dan kita dalam memaparkan letak makhraj ada gambar video 3D yang bisa menggambarkan bahkan di dalam tenggorokan, bisa memperlihatkan epiglotis. Hanya sayang dikarenakan filenya yang terlalu besar dan berat, maka kita hanya bisa menggunakan gambar saja dan tidak menggunakan video. Di ruang akhwat juga file yang dibuka cukup file tajwid yang gambar saja, file makhraj yang gambar. Bagi yang sudah memiliki buku, pembahasan hari ini kita akan fokuskan pada buku Al-Akhsar ini. Baik. Tahapan pertama di dalam mempelajari ilmu tajwid dan juga di dalam mempelajari ilmu bahasa Arab adalah berkenalan dengan nama-nama huruf dalam bahasa Arab. Berkenalan dengan nama-nama huruf. Seperti apa nama-namanya dan apa manfaatnya kita akan jelaskan insyaallah taala. Lihat di halaman 32. Di sini
ada simbol huruf dan ada nama huruf. Di baris atas itu ada simbol huruf. Misalnya alif itu diberi simbol dengan tongkat yang tegak. Maka tongkat yang tegak ini disebut simbol huruf. Adapun nama hurufnya adalah alif. Dipahami ini? Baik, kita baca sama-sama. Dari kanan ke kiri ya. Alif, ba. Di sini ada 2 harakat. Karena setelah ba ada alif. Ada 2 harakat. Ta. Ketika membaca alif, kita waqaf pada alif. Nanti ada penjelasannya juga, mat tabi'i dan mat iwad. Ketika waqaf, jangan dibaca misalnya ba, pita suaranya jangan ditutup sekaligus. Karena ketika pita suara, langsung di pita suara itu adanya di tenggorokan bawah. Nanti kita akan sebutkan pada pembahasan makhraj hamzah dan ha, kenapa makhrajnya berada di ujung tenggorokan. Ini ujung apa pangkal? Pangkal tenggorokan ya. Iya. Di tenggorokan paling bawah sini. Di sini makhrajnya di sini ada pita suara, yang mana pita suara ini ketika kita tutup, misalnya kita ucapkan ba, maka ini akan menghasilkan huruf hamzah sukun. Iya. Sehingga kalau kita waqaf misalnya ada as-sama, lafaz as-sama'u, aamintum man fis sama'. Nah ini ditutup langsung. Kenapa? Karena setelah alif ada hamzah. Tapi pada lafaz ba di sini tidak ada hamzah setelahnya, yang ada hanya alif. Maka ketika kita membacanya ba seperti itu. Misalnya pada surat Yasin, Allah berfirman Yasin, Yasin, seperti itu saja. Baik. Kemudian yang berikutnya sa, jim, 6 harakat. Ada 6 harakat. Ha, kho, bibirnya nggak usah dimoyongin ya. Kho, nanti kita bahas secara detail insyaallah. Dal, zal, ra, seperti misalnya alif lam ra, tidak ada hamzah yang keluar. Ra, nah, za. Mungkin sebagian bertanya, kenapa bukan zai Ustadz? Iya. Pertama, ini yang saya dapatkan dari guru-guru saya di Masjidil Haram, masyayikh yang sanadnya saya ambil dari mereka, juga sanad kitab yang menjadi kurikulum di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, ada namanya kitab Al-Qa'idah Nuraniyah. Ada penulisnya Al-Haqqani. Saya mendapatkan sanad dari Al-Haqqani ini melalui teman beliau, Syekh ana yang bernama Abdul Malik Sultan Mahmud. Iya. Dan Syekh Al-Haqqani ini di dalam kitabnya Qa'idatun Nur atau Al-Qa'idah Nuraniyah, beliau tidak mengucapkan zai, tapi za. Dan ini secara teori lebih benar daripada zai. Kenapa? Kalau kita perhatikan, ha temannya kha, dal temannya zal, ra temannya za. Iya. Sin, shin, sad, dhad. Cuma zai saja yang syad, yang ada ya di akhirnya. Nah, ini secara teori. Fa'ala kulli hal, selama dalam ilmu tajwid itu, selama dia memiliki sanad
yang bisa dia pertanggungjawabkan, silakan baca sebagaimana yang dia dapatkan. Karena sumber referensi dalam membaca Al-Quran adalah at-talaqqi, bagaimana dia mendapatkannya dari guru-gurunya. Baik. Kemudian yang berikutnya sin. 6 harakat ya. Shin. Nanti kita bahas juga di makhrajnya masing-masing. Ketika mengeluarkan huruf seperti ini, tidak boleh ada campur tangan khayshum. Tidak boleh rongga hidung ikut mengeluarkan suara. Sehingga kalau kita tutup sin, kalau kita tutup hidungnya tidak ada perbedaan. Tapi kalau kita baca ada suara yang keluar dari khayshum, sin, seperti itu jadinya. Bagaimana caranya? Tunggu pembahasannya pada makhrajnya insyaallah. Kemudian berikutnya shad. Sambil lihat kamera atau cermin, bibir bawahnya nggak gerak harusnya ya. Shad. Dhad. Dha. 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 Ain. Pada ain ini bisa dengan 2 harakat, bisa dengan 6 harakat. Ya, karena dia bisa menjadi matlin, bisa menjadi mutsaqqal harfi. Nah, kemudian yang berikutnya ghain. Jangan ghin seperti orang baca ghairil maghdu, ghair la. Gha disempurnakan dulu gha-nya, ghain. Pertama makhraj gha yang disempurnakan, kemudian pindah ke ya, jangan masuk dulu ke nun, nanti terakhir nun. Ghain. Fa. Qaf. Kaf. Lam. Mim. Mim. Gak boleh ya. Habis mi pindah ke ya. Makhrajnya habis dari makhraj mim pindah ke ya, jangan dulu masuk ke mim yang kedua. Mim. Nun. Demikian juga nun, ya. Nu dulu, nun. Waw. Ha. Hamzah. Ya. Nah. Baik.
Kita mulai memasuki pembahasan makhraj huruf hamzah. Bisa diganti slide-nya? Nah, huruf hamzah. Baik. Makhraj huruf hamzah ini terletak pada pangkal tenggorokan yang merupakan tempat bagi pita suara. Di sini saya akan berikan satu maklumat tentang kenapa para ulama membagi huruf itu berdasarkan makhrajnya. Artinya kenapa mereka mengatakan makhraj huruf ini pada tempat ini. Kenapa ada kaidah seperti ini? Ibnul Jazari membaginya menjadi 17. Makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhum ala alladhi ikhtarahum man ikhtabar. Ada 17 makhraj. Tapi pada kitab ini kita akan bahas per huruf. Sehingga pembahasannya akan berjumlah menjadi 28 huruf. Baik. Kenapa para ulama bisa mengatakan makhraj, misalnya huruf tha itu makhrajnya adalah pertemuan ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Cara mengetahui makhrajnya, mereka menjadikannya dengan contoh, misalnya as, semua suara keluarnya dari pita suara. Pita suara berada di pangkal tenggorokan. Pita suara berada pada pangkal tenggorokan. Bagaimana mereka bisa mengetahui tha itu makhrajnya pada ujung lidah dan ujung gigi seri atas? Dikarenakan ketika suara ini keluar dari pita suara, tidak ada yang menahannya kecuali ujung lidah dan ujung gigi seri atas. Sehingga dikatakan makhrajnya di sini. Wadah. Demikian pula misalnya huruf dal. Makhrajnya di mana? Ad. Ketika suara keluar dari pita suara melewati rongga tenggorokan dan rongga mulut, tertahan oleh ujung lidah yang menempel pada pertemuan antara gigi atas dan gusi. Oh, berarti makhrajnya di sini. Paham ini? Ketika huruf H nanti kita akan bahas Coba lihat di mana makhrajnya. Dengan dua contoh tadi kita sudah sebutkan, kira-kira di mana makhraj ini? H. Makhrajnya berada di tengah. Loh, tapi kan gak tertahan, Ustaz. Tidak tertahan, hanya saja ketika kita mengucapkan huruf H, demikian pula ain, dan ini subhanallah kehebatan umat Islam dari zaman terdahulu. Ternyata ketika kita mengucapkan dua huruf ini, H dan ain, epiglotis, di sini ada epiglotis namanya, menyempit hampir menutupi dinding tenggorokan. Jadi di sini misalnya ada pita suara keluar, ketika mengucapkan H, epiglotis ini mundur ke dinding tenggorokan belakang, sehingga menghasilkan suara seperti cempreng kalau bahasa kita, yang kayak terjepit, jadi seperti itu. Ini untuk menentukan di mana makhraj. Paham ini? Berarti nanti setelah kita, kenapa ini ana jelaskan? Biar menjadi indikator bagi kita. Setelah kita belajar kaidah-kaidah makhraj yang ada di dalam kitab ini, kemudian kita lihat ternyata kita masih salah menempatkan lidah atau salah menempatkan makhraj, maka ketahuilah huruf yang kita baca tersebut salah, walaupun suaranya mirip. Misalnya kita orang Indonesia ketika mengucapkan dal, D ya maksud saya, itu dikeluarkan dari ujung lidah bertemu dengan gusi atas, bukan pada pertemuan antara
gigi seri atas dan akar gigi seri atas dan gusi. Tapi di atasnya lagi kita membaca da. Iya kan? Misalnya bahasa Indonesia dan. Iya bukan? Kita mengucapkannya di situ bukan? Dan. Harusnya da. Makanya ketika membaca dengan makhraj yang salah tadi, Maliki yaumiddin, kelihatan salahnya. Harusnya Maliki yaumiddin, middin. Seperti itu. Baik. Ini diantara manfaat kenapa kita harus mengetahui teori ini. Baik. Nah, ketika pada huruf hamzah mereka tidak mendapati ada penyempitan di tenggorokan, tidak pula hambatan pada gigi dan gusi, tidak pula pada lidah. Lalu bagaimana menentukan di mana sih sebenarnya letak makhraj huruf hamzah ini? Ya sudah, karena tidak ada yang terhimpit seperti ha misalnya, tidak juga pada lidah seperti shin, sin, dan sod misalnya, tidak pula pada ujung lidah dengan gigi seri, baik itu seperti dal atau ta, maka mereka mengatakan makhrajnya pada pita suara. Makhrajnya pada pita suara. Karena tidak ada yang menghambatnya. Baik, di mana letak pita suara? Di pangkal tenggorokan. Sehingga kita baca di buku-buku tajwid, makhraj huruf hamzah ada di pangkal tenggorokan. Sebenarnya ada di pita suara. Nah, baik, kita coba praktek. A. Lihat di bukunya halaman 34. A, A, A. I, afwan, kita ringkas saja ya. I, I. Ketika membaca A, jangan A, tapi A. I. U. Saya kasih bocoran dari awal. Ketika mengucapkan huruf yang dhammah, ini tidak akan sempurna bunyi hurufnya kecuali dengan memonyongkan kedua bibir. Kecuali dengan memonyongkan kedua bibir. Ada seorang ulama yang menulis dalam ilmu tajwid yang bernama yang dikenal dengan Al-Imam At-Tibi dalam kitabnya Manzumatul Mufid, wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma, bahwasanya huruf yang berharokat dhamma ini tidak akan sempurna bunyinya kecuali dengan memonyongkan kedua bibir. Sehingga kita membaca u. A, I, U. An, in, un. Adapun ketika kasrah tidak perlu dibuat senyum. Ya, katanya kalau fathah dibikin A, kalau kasrah I disenyumin, lebarin bibirnya. Perlu diketahui dalam kondisi harakat fathah dan kasrah ini tidak ada ikut campur bibir sedikit pun. Tidak bibir atas, tidak pula bibir bawah. Kecuali hanya pada 4 huruf. Yang pertama ba, kemudian mim, waw, dan fa. Karena memang makhrajnya terletak pada bibir. Adapun selain dari 4 huruf ini, dalam kondisi harakat fathah dan kasrah tidak boleh bibir bergerak kecuali pada 4 huruf tadi. Baik itu huruf yang istifal ataupun huruf yang isti'la, seperti misalnya so, qa, dha, ta, la. Ini tidak ada ikut campur bibir. Nah,
Nanti kita akan sebutkan kenapa, apa salahnya kalau dibikin so misalnya. Kita akan jelaskan kesalahan yang sangat fatal. Kesalahan yang sangat fatal dan mengubah arti. Baik, nanti kalau saya lupa tolong ditanyakan nanti. Kemudian yang baris paling terakhir kita baca dengan mad a, i, u, ya, 2 harakat. Kita ringkas waktunya ya. Kita melanjutkan dengan huruf ba. Makhraj huruf ba terletak pada pertemuan antara bibir bawah dengan bibir atas. Pertemuan antara bibir bawah dan bibir atas. Udah selesai. Baik. Kita baca ba, ba. Kita ikuti bukunya. Ba, ba, ba. Bi, bi, bi. Bu, bu, bu. Ban, ban, ban. Bin, bin, bin. Bun, bun, bun. Ab, abun. Setelah membaca yang di atasnya, baca yang di bawahnya. Ini metode al-akhsar yang kami tulis, yang kami susun seperti ini. Dan buku ini setelah kami tulis, kami perlihatkan kepada guru-guru kami di Masjidil Haram. Alhamdulillah mereka memberikan rekomendasi dan menyarankan untuk disebar buku ini. Alhamdulillah. Baik. Berikutnya aba, abaun, abba. Perhatikan ketika mengucapkan ba yang tasydid, ini tidak boleh ada suara di khayshum, di rongga hidung. Abba. Nah. Abban. Ba, babun. Bi, abibun. Bu, abu'u. Aba. Nah, buku ini kenapa disusun seperti ini? Sebenarnya ada tujuannya, hanya karena waktu yang sangat sempit. Di lain waktu insyaallah, atau di sesi pertanyaan kalau misalnya ada pertanyaan tentang itu kita jelaskan insyaallah. Makhraj berikutnya adalah makhraj harfut ta. Nah, letak makhraj huruf ta ini adalah antara ujung lidah dengan pertemuan antara pangkal gigi seri atas dengan gusi. Ta, ta. Ya, jangan dibikin-bikin ta. Ketika orang membacanya ta, ini sebenarnya
dia menggunakan dua makhraj. Pertama, ujung lidahnya dengan pangkal gigi seri atas, juga dia menggunakan di atas lidah. Misalnya ini ujung lidah, sebelum ujung lidah ini makhrajnya agak ke tengah, tapi dia pertengahan. Kalau di tengah itu makhrajnya jim, tapi dia mengambilnya di sini ta, jadi terkena gusinya terkena oleh lidah ini ta, dan ini kekeliruan. Kenapa mereka membacanya harus ta seperti ini? Mereka menyangka inilah sifat hamas. Katanya hamas itu harus ada desisan. Oke, nggak apa-apa, kita akan jelaskan. Apakah benar hamas itu desisan? Para ulama menyebutkan definisi hamas adalah juriyan an-nafas 'inda an-nutqi bil harf. Mengalirnya napas ketika mengucapkan huruf. Misalnya huruf ha. Huruf ha termasuk huruf hamas. Ketika kita ucapkan huruf ha misalnya ha, ada angin kencang bukan? Itulah yang disebut dengan hamas. Ada atau tidaknya desisan ini bukan menjadi patokan. Kalau seandainya hamas itu harus dengan adanya desisan, maka huruf ha tidak akan termasuk sifat hamas. Huruf ha adalah satu dari huruf-huruf yang memiliki sifat hamas. Fahathahu syakhsun sakat. Huruf ha, kalau bahasa Indonesia ha yang berat, ha besar, ini juga termasuk huruf hamas. Coba antum ucapkan, ada tidak desisannya? Ha, ada tidak desisannya? Berarti bukan sifat hamas gitu. Dia sifat hamas, hanya di sini ada salah persepsi. Yang benar makna hamas adalah mengalirnya udara, napas ketika kita membaca huruf tersebut. Ha, seperti itu. Ta, wadah, jelas ini. Jadi jangan ada lagi yang keluar dari majelis ini. Tabbat yada, ada khata. Ini keliru membaca tanya. Nah, harusnya ta. Kita baca ta. Ti. Tu. Tan. Tin. Tun. Ada udara yang mengalir. Nah, atat, ata, bata, atta. Ya, nanti kita akan sebutkan bahwasanya huruf ta ini selain memiliki sifat hamas, juga memiliki sifat yang namanya syiddah. Apa itu sifat syiddah? Sifat yaitu ketika kita membaca suatu huruf, suara tertahan. Mungkin tidak, suaranya tertahan tapi napasnya mengalir. Huruf ta seperti itu. Coba perhatikan di poin nomor 3 dari catatan huruf ta. Huruf ta memiliki sifat hamas, syiddah, istifal, infitah, dan ismat. Perhatikan pada hamas dan syiddah. Hamas artinya mengalirnya suara, mengalirnya napas. Adapun syiddah tertahannya suara. Mungkin tidak terkumpul dalam satu huruf, mungkin. Dan ini terkumpul pada ada 2 huruf di dalam Al-Quran, di dalam bahasa Arab. Yang pertama ta, yang kedua kaf. Yaitu huruf yang memiliki sifat syiddah
sekaligus memiliki sifat hamas. Disebutkan oleh Syekh Aiman Suwaid hafizahullah bahwasanya sifat syiddah pada huruf ta dan kaf yaitu ketika kita memulai hurufnya, memulai membaca hurufnya. Jadi kita sebutkan tadi suara keluar dari pita suara. Asal suara selalu dari pita suara. Pita suara ini keluar tertahan oleh makhraj ta dan kaf. Suaranya tertahan oleh ta dan kaf. At tertahan bukan suaranya, tapi ketika kita berhenti at, ini ada sesuatu yang ngeganjal. Makanya dilepas napasnya. At. Apakah suaranya masih ikut keluar? Tidak. At. Ak. Seperti itu. Jadi ketika ak, ini suara tertahan, at, suara tertahan. Hanya tidak mungkin kita tahan terus. Berat. At. Iya kan? Harus dilepas. At. Ak. Wadah. Seperti itu. Kalau lagi ngumpul-ngumpul gini ditanya jelas, jelas Ustaz. Masya Allah. Iya. Iya. Iya, masuk aja Pak, masuk aja lewat portal itu gratis kok kalau cuma beberapa detik. R3 putih, oke. Itu dia udah mau di depan R3 putih ya. Mobil putih. Salam. Baik. Nah, sampai di mana tadi? At, la, at. Bata juga sudah, atta juga sudah. Sekarang atta. Atta. Batta. Iya, di sini tidak ada suara di rongga hidung, tidak boleh. Suara yang di rongga hidung itu hanya pada 2 huruf saja dalam Al-Quran, yaitu nun dan mim. Selain dari ini tidak ada kecuali pada kondisi ikhfa atau idgham yang bi gunnah. Selain dari ini tidak ada. Baik. Taba, ti, utita, tu, tubu, abata. Ini targetnya kita harus selesai sebelum jam 12. Allahumma musta'an. Sekarang makhraj huruf tha. Tha. Bisa dilihat di gambarnya situ ya. Ujung lidah benar-benar bertemu dengan ujung gigi seri atas. Tidak berlebih, tidak berkurang. Kalau berlebih akan terjadi kehilangan sifat. Kalau berkurang, sifatnya akan berlebih. Contohnya, ketika kita membaca dengan melebihkan lidah, as, ini sifat hamesnya akan hilang. As, iya. Kalau kita tidak tempatkan pas bertemu dengan ujung gigi juga lidahnya, maka sifat hamesnya berlebihan, hampir mendekati sifat tafasyi. As. Nah ini salah juga. Harusnya ujung dengan ujung as seperti itu. Nah, kalau metode kita untuk meringkas, kalau tidak ada sifat yang terlalu susah untuk dijelaskan, maka kita lewati saja. Baik, ini ngejar target, ngejar setoran. Baik.
sa, sa, sa. Si, si, si. Su, su, su. Masya Allah, ini benar semua nih tanya, kedengarannya. Kedengaran. Baik. As, tusbitu. Nah di sini juga perbedaan kita orang Ajam dengan orang Arab ketika membaca Al-Quran. Kadang ketika ada huruf sukun, kita tidak sempurnakan memberikan makhraj dan sifat huruf tersebut, sehingga terlihat. Khususnya alif lam ini jarang sekali. Sin misalnya kita baca ayat dalam firman Allah, Antum ashaddu khalqan amis sama. Selalu orang baca amis sama langsung. Ini tidak memberikan sin haknya. Harusnya amis sama. Seperti itu. Juga di sini tusbitu, sempurnakan tusbitu. Asa, asasan, assa. Iya, masya Allah. Seperti itu bacanya, assa. Jangan assa lah, assa. Mumtaz alaikum. Assasa, sa, sabitun, si, tusibu, su, asubu, abatasa. Masya Allah. Makhraj berikutnya adalah makhraj harful jim. Nah, ini buku ini terus terang ketika menulisnya terinspirasi dengan buku fenomenal yang saya yakin kita semua dulu waktu SD, mudah-mudahan SD saja, membaca kitab Iqra tersebut. Karena jangan sampai udah selesai kuliah masih Iqra terus bacaan. Masya Allah. Baik. Bisa dilihat di situ mirip. Hanya saja buku ini mencoba menyederhanakan dari 6 jilid menjadi cuma 28 halaman sesuai jumlah huruf yang ada di dalam bahasa Arab. Itu saja perbedaannya. Sehingga buku ini sebenarnya kami peruntukkan untuk orang-orang yang sudah masuk usia kerja tapi belum bisa membaca Al-Quran. Karena kalau misalnya orang yang sudah usia kerja dikasih kitab Iqra, rada-rada gimana gitu. Iya. Tapi kalau dikasih kitab ini, Masya Allah, ini kitabnya bersanad. Oh iya, ada naik kelas sedikit. Allahul musta'an. Padahal tidak boleh ya, yang kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la yatlubul ilma ithnan. Tidak akan sanggup seorang itu bisa meraih ilmu dua jenis manusia. Pertama, al-mustahi wal mutakabbir, orang yang malunya kebablasan, dan yang kedua orang yang sombong. Iya. Nah, baik. Maka buku ini insya Allah cocok untuk kelas pemula dan pemalu. Nah, kita masuk makhraj harful jim. Huruf jim terletak pada pertemuan antara tengah lidah dengan langit-langit atas. Ketika mengucapkan huruf jim, tengah lidah menempel pada langit-langit atas. Ini perbedaannya dengan dal. Kalau jim, bukan dal ya, ya dan shin. Kalau jim, misalnya ini langit-langit, kubah dalam mulut kita, ini lidah menempel. Aj menempel, aj seperti itu. Dan dia termasuk huruf syiddah. Ketika membacanya suara tertahan, aj. Dan semua huruf qalqala
ini termasuk huruf syiddah. Nah, baik, kita coba baca. Kita baca nama hurufnya dulu. Jim, ja, ja, ja. Nggak usah terlalu berlebihan sampai nggak boleh ada suara desisan sama sekali. Jadi mereka baca ja, ini keliru, takalluf namanya. Ini nggak boleh. Juga jangan ja. Kalau ja ini jimnya orang Aljazair yang terpengaruh dengan negara Prancis. Karena mereka membaca bonjour, bonjour dengan jo. Ini makhraj negara lain, bukan makhraj Arab. Adapun bahasa Arab, makhrajnya seperti yang kita sebutkan tadi dengan suara ja, 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 ji, 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 ju, 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 jan, 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 jin, 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 jun, 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 aj. Ini sifat qalqalah, suara yang memantul. Aj. Sajajtu, aja, tajun, ajja. Ya, lihat suaranya terputus karena ada sifat syiddah. Ajja, sajjajan, ja, ajaba, ji, ujibu, ju, tajubu, abata, saja. Masya Allah. Udah lulus, tinggal ambil sanad. Makhraj berikutnya adalah makhraj huruf H. Huruf H ini seperti kita sebutkan, makhrajnya terletak pada tengah lidah. Kenapa? Karena disitulah epiglotis terletak. Yang mana ketika kita mengucapkan huruf H dan Ain, epiglotis ini sedikit menghimpit dinding belakang rongga tenggorokan. Ya, sehingga di situ makhrajnya. Tidak berlebihan dalam mengucapkan H ini. Kita baca judulnya H, 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 Hi, 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 Hu, 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 Han, Han, Han. Ada yang kedengaran han, biasa aja ya. Hin, hin, hin. Hun, hun, hun. Jangan terlalu Ini bahaya nih. Apalagi kalau misalnya lagi sholat jahar, alhamdulillah. Yang lihat aja kalau di belakang agak pura-pura megang hidungnya berarti ada sesuatu itu. Salah, terlalu berlebihan ketika mengeluarkan udaranya. Biasa aja, Nah, ahbabtu, aha, bahithun, aha, aha, bahasa, ha, hajatan,
hi, uhibu, hu, hutun, a, ba, ta, sa, ja, ha. Baik, kita lanjut. Makhraj berikutnya adalah makhraj kha. Di sini kita mulai memasuki huruf-huruf isti'la. Huruf-huruf isti'la. Baik. Makhraj huruf kha ini terletak pada ujung tenggorokan. Ujung tenggorokan di sini. Kenapa? Ketika membacanya ada sedikit penyempitan, yang mana punggung lidah ini sedikit mundur ke belakang. Dia mundur ke belakang karena membentuk sifat isti'la. Perhatikan di dalam buku sifat isti'la yang diperbesar pada halaman 45. Ini ya. Dari sini agak silau. Iya itu. Baik. Itu sifat isti'la, bisa dilihat di layar. Yang mana kita perhatikan punggung lidah naik mengarah ke langit-langit keras namanya. Jadi langit-langit kita di atas ini terbagi, ada yang keras, ada yang lunak. Yang lunak itu yang berbatasan dengan gusi. Adapun yang keras yang berbatasan dengan tenggorokan. Nah, ketika mengucapkan huruf yang isti'la, sifat isti'lanya ini atau dikenal juga dengan istilah tafkhim, ini punggungnya naik ke atas. Dan inilah yang menghasilkan suara yang mirip dengan vokal O. Jadi bukan vokal O, tapi suara yang mirip dengan bunyi vokal O. Dan suara yang mirip dengan vokal O ini bukan dihasilkan dari monyongnya bibir, tapi dari sifat isti'la ini. Perhatikan di sini kita membacanya kho. Bibir tidak gerak sama sekali. Kho. Dari mana tetap ada suara seperti bunyi suara vokal O? Itu tadi kita katakan hasil dari sifat isti'la. Dipahami ini? Iya. Kho. Jangan kho. Dengar, coba antum dengarkan. Anda sebutkan yang pertama yang salah, yang kedua yang benar. Kho, kho. Beda atau sama? Beda. Nah, jadi seperti itu ya. Baik. Kita baca nama hurufnya dulu. Kho, 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 kho. Khi, khi, khi. Khu, khu, khu. Ada yang kedengaran seperti orang yang ingin membuang lendir. Ini keliru ya. Ini tidak benar. Yang benar adalah kho. Jadi ada suara keluar dari pita suara, kemudian terjadi penyempitan oleh sifat isti'la tadi. Jadi bukan ngeluarin lendir dari pertemuan antara tenggorokan yang bertemu dengan hidung. Iya, ini yang bertemu dengan pangkal rongga hidung, yang biasanya di situ ada lendir. Jadi bukan dari situ asalnya, tapi keluarkan dari pita suara, kemudian bertemu dengan sifat isti'la ini tadi. Kho. Coba lihat halus bunyinya. Kho. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa syarawhu bi thamanin bakhsin darahim bakhsin." Nah. Baik,
Kita lanjutkan. Khon, khon, khon. Khin, khin, khin. Khun, khun, khun. Akh, akh. Benar-benar isti'la. Akh. Kenapa nggak hilang suara isti'lanya? Akh. Akhbatu. Akha. Ta'akha. Akha. Akha. Bakha. Kha. Khabi'un. Khi. Khi. Takhibu. Khu. Bukhutun. A, ba, ta, sa, ja, ha, kha. Baik. Setelahnya makhraj huruf dal terletak pada pertemuan antara ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Kalau ada pertanyaan langsung aja ditanyakan ya. Taib, ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Di situ keluar huruf dal. Dal ini memiliki sifat qalqalah, sehingga ketika sukun kita baca dengan sifatnya yang memantul. Baik, kita baca, kita praktek. Dal. Da, da, da. Di, di, di. Du, du, du. Dan, dan, dan. Din, din, din. Dun, dun, dun. Ad, ad. Jadi lepas ya, ad. Nah, makanya ketika membaca tabbat yada, ini ada dua jenis qalqalah di situ. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Di sini yang musyaqqal, yang berat. Setelahnya ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Langsung lepas. Sayasla naran dzata lahab. Baik. Ada bad'un. Ada adaba. Adda. Haddada. Da. Adabun. Di. Hadithan. Du. Hududun. Di antara metode buku ini, huruf-huruf yang belum pernah kita pelajari makhrajnya tidak akan ditampilkan di situ. Jadi semua contohnya sesuai dengan huruf yang pernah dipelajari. Sehingga pada makhraj huruf hamzah cuma ada satu huruf saja. Pada makhraj huruf ba cuma ada hamzah dan ba, begitu seterusnya. Nah, makhraj berikutnya adalah makhraj huruf zal yang terletak pada pertemuan antara ujung lidah
dengan ujung gigi seri atas. Kita baca sama dengan tha tadi, jangan berlebihan di dalam mengeluarkan lidahnya, tidak pula menjadikan lidah di balik gigi, tapi ujung dengan ujung. Zal, la, zi, zu, zu, zan, zin, zun, al. Ingat, harful dha ini memiliki sifat yang namanya rakhawah. Sifat rakhawah ini seringkali diabaikan karena memang sifatnya lemah. Rakhawah ini sifat yang lemah. Apa itu sifat rakhawah? Lawan dari syiddah. Ketika membacanya suara mengalir. Maka ketika kita membaca al, jangan al. Kalau al, ini suara terputus. Padahal dia sifatnya adalah rakhawah, yang mana sifatnya mengalir. Afwan, suaranya mengalir. Al, akhaltu. Nah, jadi jangan diputus. Akhadtu, ini salah. Jangan akhadtu. Paham ini? Tapi akhaltu. Nah, ala, jadibun, alla. Lihat di sini alla. Ini jarang sekali orang bisa. Sebenarnya simple, gampang, hanya karena orang tidak mempelajari ilmunya. Sering sekali mengabaikan sifat ini. Allah. Allah berfirman, "Tsumma allana mu'allinun ayyatuhal 'iru innakum lasariqun." Baik. Juga huruf dha nanti kita akan bahas. Ini sering sekali dihilangkan sifatnya yang sifat rakhawah ini. Baik. Allah, jallaba, la, azaba, li, uzitu, zu, tazubu. Dan juga di dalam buku ini, di antara metodenya, semua kata-kata yang ada di sini memiliki arti. Yang kami prioritaskan adalah kata-kata dalam Al-Quran, kalau tidak ada dalam bahasa Arab. Adapun buku Iqra yang yang kita pelajari waktu masih kecil, ini beliau penulisnya tidak komit untuk memasukkan kata-kata yang memiliki arti saja, dan itu sah-sah saja. Karena itu metode beliau dalam mengajari orang-orang, dan beliau telah memiliki banyak jasa. Jazakallah khairan. Nah, yang berikutnya huruf ra. Huruf ra. Huruf ra ini banyak orang yang menurut mereka tidak bisa mengucapkan huruf ra dikarenakan cadel. Padahal ada beberapa yang pernah belajar baca langsung ke saya perhatikan ternyata dia bisa. Cadelnya itu karena pengaruh lingkungan atau mungkin
dari kecil tidak pernah diluruskan. Nah, ini yang menyebabkan dia seolah-olah cadel terus. Contoh cadel yang diakibatkan oleh lingkungan, orang Eropa ketika mengucapkan huruf R, mereka semuanya cadel. Iya, apakah lidah mereka pendek semua? Tidak kan? Begitu juga orang Malaysia. Mereka ketika mengucapkan R ini sama dengan orang Eropa. Apakah cadel semua? Tidak. Lidahnya pendek semua? Tidak. Hanya karena lingkungan. Jadi kalau ada yang merasa, ini saya sampaikan karena kita tidak bisa lihat satu-satu. Kalau ada yang mengatakan, ana berat mengucapkan huruf ra karena cadel. Perhatikan cadelnya. Apakah memang benar faktor biologis? Maksudnya lidahnya pendek. Kalau yang seperti ini, ya, demikianlah yang Allah berikan. Wa kadzalika faddalna ba'dakum 'ala ba'd. Kami utamakan sebagian dari sebagian yang lain. Kalau seandainya karena lingkungan, yang ini bisa diperbaiki insyaallah dengan mengetahui teorinya. Baik. Nah, huruf ra ini makhrajnya adalah pertemuan antara ujung lidah dengan gusi bagian atas. Kalau susah, di sini juga tempat keluarnya lam dan nun. La, na, ra. Di situ makhrajnya. Lam dan nun ini hanya membantu saja, walaupun sebagian memisahkannya seperti Sibawayh mengatakan lam memiliki makhraj tersendiri, nun juga, ra juga. Tapi madhab penulis ingin mencari yang paling mudah selama tidak menyelisihi kebenaran. Nah, jadi makhrajnya dijadikan sama saja, yaitu ra, nun dan lam ini sama saja makhrajnya. Baik, kita baca ra, 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 ra. Nah, itu ketika kondisi fathah atau dhamma memiliki sifat isti'la atau tafkhim, yang mana punggung lidah naik ke arah langit-langit atas. Ini namanya tafkhim, yang juga ada pada sifat kha tadi. Dalam kondisi kasrah, lidah tidak naik, punggung lidah tidak naik ke atas, tapi normal. Sehingga dibaca ri, ri, ri. Jangan juga mungkin saking gemesnya ri, ini enggak ya. Ri, ri, ri. Sehingga ada orang yang baca Fir'aun. Iya, saking gemesnya dengan Fir'aun, Fir'aun. Ini tidak benar. Tapi dibaca sekadarnya saja. Lidah normal. Yang disebut dengan istifal adalah lidah dalam kondisi normal. Nah, lawannya tafkhim atau isti'la, yaitu punggung lidah yang naik ke arah langit-langit atas. Baik, kita lanjut. Ri, ri, ri. Ru, ru, ru. Ran, ran, ran. Bibir nggak gerak ya. Ini karena kita sebut bibir nggak gerak jadi malu-malu semua. Memperbaiki kesalahan yang sudah menjadi kebiasaan ini berat, dan itu juga yang saya alami sendiri. Untuk membaca huruf isti'la tanpa menggerakkan bibir sama sekali, ini membutuhkan waktu 1 bulan. Itu yang saya rasakan sendiri. Dan selama 1 bulan itu, selama di Mekah, saya tidak ada kerjaan sama sekali, hanya belajar. Bagaimana kira-kira antum yang waktunya habis untuk kerja? Maka jangan pernah berhenti untuk melatih untuk bisa benar dalam mengucapkan huruf isti'la. Kita lanjut. Ron, ron, ron. Rin, rin, rin. Run, run, run. Ar. Ra ini memiliki sifat yang namanya at-tikrar, suka memantul-mantul. Tapi harus ditahan. Harus ditahan. Cukup 1 saja. Ar. Arbaban.
aro, haraba, arro, arro, ubarri'u. Ketika kasrah dia tarqiq, istifal, lidahnya normal. Ubarri'u. Ra, jaradun. Ri, hariran. Ru, harurun. Baik, kita lanjut. Yang berikutnya makhraj huruf za. Terletak pada pertemuan antara ujung lidah dengan bagian dalam gigi seri bawah. Di sini perhatikan makhrajnya ujung lidah dengan bagian dalam gigi seri bawah. Makanya aneh ketika ada yang membaca za ini dengan za, karena makhrajnya jauh sekali. Iya. Za lebih dekat kepada sa, za lebih dekat kepada sa. Jadi aneh kalau za diganti menjadi za, dan maknanya fatal. Allah berfirman, qad aflaha man tazakka. Apa artinya? Dari zakah, artinya at-tahara. Maka telah berbahagialah orang-orang yang mensucikan diri. Ini kalau dibaca menggunakan za. Kalau ada yang membaca qad aflaha man tazakka, tazakka dari az-zakatu yang artinya menyembelih. Maka kalau diartikan sungguh telah berbahagia orang-orang yang menyembelih diri sendiri. Muskilah. Iya kan, fatal artinya. Maka di sini pentingnya mempelajari makhraj. Baik. Kita baca za, dan za ini memiliki sifat atau memiliki, ketika dibaca itu ada namanya, di sini ada getaran za, az. Nah, baik. Za, 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 za. Di antara metode kita memaparkan buku ini, mungkin nanti akan ada yang setelah selesai kitab ini dia ingin mengajarkan kepada anak istri. Di antara metode buku ini tidak menyibukkan diri dengan sifat, hanya sifat-sifat yang memiliki pengaruh yang besar saja yang dibahas. Kenapa? Karena sifat ini lahir dari makhraj yang benar. Sifat ini lahir dari makhraj yang benar. Dan banyak kondisi-kondisi yang kadang kita tidak perlu sebutkan, itu otomatis terjadi. Misalnya ketika membaca huruf za. Za ini diantara sifatnya adalah istifal. Apa itu istifal? Lidahnya normal. Apakah kita perlu mencari lagi seperti apa ya sifat istifal? Ini tidak perlu. Ketika antum mengucapkan za, berarti lidah antum sudah istifal. Jadi terkadang ulama itu menyebutkan untuk memaparkan secara detail saja. Tapi terkadang kita sebenarnya sudah benar mengucapkannya, hanya mungkin secara teori kita tidak mengetahuinya. Nah, za, 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 zi, 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 zu, 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 zan, 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 zin, zin, zin,
zun, zun, zun. Az, hizbin. Aza, azara. Azza, jazza'a. Za, ahzabun. Zi, tazidu. Zu, zuran. Masya Allah, 20 menit lagi. Kita agak cepat dikit ya. Yang berikutnya sin, makhrajnya sama dengan za, yang membedakan pada sifat. Jadi kaidah, ketika makhrajnya sama, maka yang membedakannya adalah sifat. Ketika sifatnya sama, yang membedakannya adalah makhraj. Seperti itu. Baik, kita baca sin. Nggak perlu dibuat senyum ya, biasa aja. Sin. Sa, sa, sa. Si, si, si. Su, su, su. San, san, san. Sin, sin, sin. Sun, sun, sun. As, khusran. Asa, hasidin. Assa, ahassa. Lihat di situ ketika mengucapkan huruf yang tasydid, jangan ahassa langsung, tapi ahassa. Nah, sa, sahirun. Si, hasiban. Su, surin. Baik. Berikutnya shin, makhrajnya sama dengan jim. Hanya saja kalau huruf jim, tengah lidahnya menempel pada langit-langit atas. Adapun pada shin ini bergantung antara tidak sampai menempel pada langit-langit atas. Dan ketika mengucapkan shin ini bibir tidak bergerak. Taib, bibir tidak bergerak. Dan memiliki tafasyi yang artinya napas atau suara udara itu tersebar banyak di dalam mulut. Baik, kita baca shin. Sha, sha, sha. Shi, shi, shi. Shu, shu, shu. Shan, shan, shan. Shin, shin, shin. Shun, shun, shun. Ash. Bagaimana caranya untuk bibir tidak bergerak? Pikiran dikonsentrasikan pada tengah lidah. Jadi pikiran dikonsentrasikan pada tengah lidah. Ash, ash, tashrabu, asha, bashiru, asha,
Basyara. Sya. Syaribun. Shi. Bashiran. Syu. Syura. Baik. Dikit lagi, Masya Allah. Berikutnya Shad. Ini yang paling banyak orang membacanya dengan bibir dimonyongkan. Coba dengarkan, ketika dimonyongkan bunyinya so. Ketika tidak dimonyongkan so. Jadi beda ya. Makhrajnya sama dengan makhraj jim. Makhraj za. Sama dengan makhraj za. Kita baca Shad. So, so, so. Si, si, si. Jadi si lah ya. Biasa aja. Si, si, si. Su, su, su. Son, son, son. Sin, sin, sin. Sun, sun, sun. As, as. Isri. Perhatikan shadnya isti'la, lidahnya naik, kemudian ri. Isri. Asa. Hasidun. Assa. Bassara. Sa. Sabiran. Sid. Basirun. Su. Hasuran. Alhamdulillah. Yang berikutnya huruf dhad. Baik, dha. Dha. Baik, makhraj huruf dhad terletak pada tepi hafatul lisan. Tepi lidah sebelah kanan atau sebelah kiri. Yang di sini ada namanya ujung tepi, tapi kita menggunakan tepi lidah sebelah kiri atau sebelah kanan. Kita ambil misalnya tepi lidah sebelah kiri. Yang namanya tepi itu bukan cuma cuil saja, tapi panjang. Misalnya lidah bentuknya pipih seperti ini, maka dari sini sampai sini ini namanya tepi. Baik. Tepi ini misalnya yang sebelah kiri nempel pada gigi-gigi geraham sebelah kiri kalau kita menggunakan kiri. Karena panjang, otomatis gigi geraham yang kena juga banyak. Iya. Lo. Kemudian hal berikutnya yang perlu diperhatikan, ujung lidahnya ini tidak boleh bertumpu pada gusi. Juga tidak boleh bertumpu pada gigi. Dia cukup menyentuh saja. Bedakan antara menyentuh dengan bertumpu. Karena kalau menyentuh, cukup menyentuh saja dan ini tidak bisa dihindari. Karena ketika kita menjadikan lidah kita pipih seperti ini, pasti akan tersebar di seluruh mulut. Sehingga menyentuh gusi atau gigi. Tapi ingat, jangan bertumpu pada ujungnya, tapi bertumpu pada tepinya. Lo. Dan juga di sini perlu diperhatikan,
tidak ada bahasa para ulama ditekan, dikatakan lo. Ini tidak ada yang lo, yang ada adalah lo seperti itu. Demikian yang kami baca kepada guru-guru kami. Baik. Bisa insyaallah. Bisa insyaallah. Lo, kita baca sama-sama walaupun bunyinya berbeda. Lod. Antum baca ya. Do yang ujung lidah dengan gusi depan. Do, iya kan bunyinya kan do. Nah ya salah. Makhrajnya adalah tepi lidah dengan gigi-gigi geraham atas yang bertemu dengan tepi lidah ini. Khalas. Semoga Allah mengampuni kita kalau kita belum bisa huruf ini. Allahumma musta'an. Padahal kalau kita belajar sungguh-sungguh, latihan terus, seminggu kelar insyaallah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Orang-orang yang sungguh-sungguh pasti Allah berikan taufik. Hanya masalahnya kita pernah enggak latihan? Ya kan? Ilmunya kita sudah miliki belum? Nah, di sinilah pentingnya semuanya kembali kepada diri kita. Betapa naifnya, masya Allah, usia kita udah berapa puluh tahun, sementara latihan yang cuma membutuhkan 1 minggu itu pun hanya di sela-sela waktu saja kita tidak bisa menunaikan hal tersebut. Allahul musta'an. Baik, kita baca sama-sama ya. Lo li lu lon lun al. Jadi huruf dhad ini memiliki sifat yang namanya apa? Selain isti'la juga memiliki sifat istitalah. Wadh-dhadu bistitalatin ju'il. Wadh-dhadu bistitalatin wa makhraji mayyiz minal dha'i wa kulluha taji. Kata Ibnul Jazari, Allah ini memiliki sifat yang namanya istitalah. Apa itu sifat istitalah? Perhatikan di sini sifat istitalah. Ketika lidah kita pipih seperti ini, menempel pada gigi-gigi geraham atas yang bersampingan dengan tepi lidah ini. Kemudian punggung lidah kita naik karena dia sifatnya isti'la juga, tafkhim. Di sini ada ketika suara keluar dari pita suara juga menghasilkan sebuah sifat yang namanya istitalah. Apa itu? Jadi istitalah itu bukan yang dibikin-bikin makhrajnya di ada orang sebagian mengatakan makhrajnya diginiin. Iya. Enggak ya. Tapi istitalah itu disebutkan Syekh Aiman Suwaid ketika suara keluar dari pita suara, di sini juga keluar napas, yang mana napas ini mendorong lidah tadi ke depan sehingga makhrajnya menjadi panjang. Ini ada sebenarnya di dalam video animasi, tapi karena device kita terbatas, mudah-mudahan di lain waktu insyaallah. Jadi itu namanya sifat istitalah. Enggak paham kan? Ada videonya aja belum tentu paham, apalagi enggak ada videonya. Allahumma musta'an. Ala kulli hal, ketika kita membaca dhad ini, lidah kita, punggung lidah naik,
keluar hurufnya mendorong makhraj ini sehingga dia terus keluar, dan disinilah disebut sifat istitala yang menghasilkan suara yang panjang. Jadi ketika kita membacanya sukun nah, baik, tadribu hadirun Allah tahuddu dharibun raditu lu hudurun. Baik, dikit lagi insyaallah ya, beberapa huruf lagi. Enggak deng, banyak huruf lagi deng. Baik, berikutnya to. Makhraj huruf to sama dengan ta, hanya saja huruf to dibedakan dari ta dengan sifat isti'la, punggung lidahnya naik. Nah, kita baca to, bibirnya nggak usah dimonyongin ya. To ti tu ton tin tun ato syatrun ato siratun ato tubatti'u tazijun tatiru tuba. Baik, dikit lagi. Berikutnya adalah gha. Gha ini makhrajnya sama dengan tha. Baik, hanya saja yang membedakan gha dari tha adalah sifat isti'la, tafkhim, punggung lidahnya naik, sehingga kita membacanya gha. Baik, gha li lu lon lin lun al. Lihat ada namanya rakhawah, suaranya ngalir. Al, jangan al, ini nggak boleh, tapi al. Halrun, perhatikan suaranya ngalir. Halrun. Agha hadirun. Allah Hallon. Iya, ahsantum. Jangan diputus hallon, ini salah. Tapi hallon. Lo aba li hadiratun lu hudulun. Baik,
Yang berikutnya ain. Baik. Mengucapkan huruf ain biasa saja, makhrajnya sama dengan makhraj huruf ha, nggak usah berlebihan, jangan dibikin ain. Ain ini makhrajnya jadinya dari terlalu berlebihan sehingga turun di bawah, epiglotisnya hampir tertutup. Kita lanjutkan habis zuhur insyaallah, sedikit lagi. Habis zuhur kita selesaikan makhraj saja. Mungkin sebentar saja, setengah jam atau 40 menit. Nanti habis asar baru kita bahas tajwid insyaallah taala. Biar kita bisa istirahat habis zuhur. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.